Pernah gak sih kita ngerasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, tapi bingung mulainya dari mana? Nah, kali ini kita bakal menyelami pemikiran keren dari Al-Ghazali. Beliau punya panduan yang unik loh. Katanya, perjalanan terbesar menuju Tuhan itu justru mulainya dari tempat yang paling dekat sama kita. Tapi sering banget kita lupain. Ya, diri kita sendiri. Semua ini berawal dari sebuah hadis yang, wow, dalam banget. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kelihatannya simpel ya. Tapi ini kayak teka-teki besar. Maksudnya apa sih sebenarnya? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Menurut Al-Ghazali, kita tuh sering salah kaprah. Kita sibuk nyari Tuhan di luar, jauh di langit, atau di tempat-tempat suci. Padahal, kata beliau, kunci buat pengetahuan tertinggi itu justru ada di dalam. Sebuah perjalanan ke dalam diri, ke tempat yang paling dekat, tapi justru paling sering kita cuekin. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Siapa sih kamu sebenarnya? Bukan nama kamu, bukan kerjaan kamu, bukan juga visi kamu. Al-Ghazali nantang kita buat ngelihat lebih jauh dari semua label-label luar itu. Buat nemuin siapa kita yang sesungguhnya. Oke, buat jawab pertanyaan tadi, Al-Ghazali mulai dari satu hal yang fundamental banget. Dia membedakan dua bagian utama yang membentuk kita. Apa itu? Yap, tubuh dan jiwa. Jadi gini, Al-Ghazali ngebagi diri kita jadi dua. Pertama, ada jasad. Ini tubuh fisik kita yang rapuh, yang asalnya dari tanah, dan ya, nanti juga balik lagi ke tanah. Tapi ada sisi lain, sisi yang kedua, yaitu ruh. Inilah jiwa kita, esensi kita yang mulia, yang datangnya dari alam ilahi dan sifatnya abadi. Jadi kita ini semacam perpaduan unik dari dua dunia itu. Dan Al-Ghazali menggambarkannya dengan puitis banget. Bayangin deh, jiwa kita ini kayak seorang musafir, seorang traveler dari dunia gaib, dia cuma mampir sebentar di dunia ini. Singkat, tapi untuk sebuah tujuan yang besar. Terus gimana dong cara kita ngelola dunia batin yang serumit ini? Nah, disinilah kita masuk ke metafora Al-Ghazali yang paling terkenal buat ngebantu kita paham. Metafora kerajaan di dalam diri. Yuk, coba bayangin bareng-bareng, anggap aja diri kamu itu sebuah kerajaan. Komplit loh, ada rajanya, ada perdana menterinya, ada aparaturnya juga. Pertanyaannya, siapa yang mimpin kerajaan kamu? Menurut Al-Ghazali, raja yang sesungguhnya itu adalah ruh, jiwa kita. Terus, perdana menterinya, yang tugasnya ngasih nasihat bijak, itu adalah akal. Nah, ada juga nih pemungut pajak yang serakah, yaitu nafsu atau hasrat kita. Dan terakhir, ada polisinya, yaitu amarah, yang kadang suka gegabah. Semuanya ini punya peran, tapi idealnya mereka semua harus nurut sama sang raja yang bijak. Nah, di sini nih masalahnya sering muncul. Coba bayangin kalau si pemungut pajak, nafsu kita, dan si polisi, amarah kita, justru yang ngambil alih komando. Mereka nggak dengerin akal dan sang raja. Apa yang terjadi? Ya, kerajaan jiwa kita bisa runtuh. Kacau balau di dalam. Oke, terus kenapa sih penting banget buat ngatur kerajaan di dalam diri ini? Ini ngebawa kita ke metafora berikutnya dari Al-Ghazali yang nggak kalah kerennya. Hati itu seperti cermin. Penting nih buat dicatat. Waktu Al-Ghazali ngomongin hati atau qalb, ini bukan soal organ fisik yang mompa darah ya, bukan. Yang beliau maksud itu pusat kesadaran batin kita. Anggap aja kayak jendela yang bisa langsung kebuka ke dunia spiritual. Dan inilah tujuannya yang luar biasa. Hati kita itu diciptain kayak cermin yang super jernih. Tugasnya buat memantulkan cahaya ilahi, buat nangkep realitas Tuhan yang sejati. Tapi ingat kan soal kekacauan di kerajaan tadi? Nafsu dan amarah yang gak terkontrol itu ibarat karat. Karat yang bikin cermin hati kita jadi kotor dan kusam. Dan kalau cerminnya berkarat, ya gimana cahaya ilahi mau terpantul dengan jelas? Sekarang kita sampai di puncaknya. Gimana caranya membersihkan cermin ini dan menata ulang kerajaan batin kita bisa langsung ngehubungin kita sama Tuhan. Inilah inti dari mengenal diri, mengenal Tuhan. Logikanya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Gini, dengan kita paham hakikat jiwa kita sendiri, si raja yang gak kelihatan di dalam kerajaan diri itu, kita jadi bisa dapat sedikit gambaran, dapat insight tentang hakikat Tuhan. Kuncinya di sini nih, coba deh kita lihat kesamaannya. Jiwa kita, kata Al-Ghazali, itu gak terikat sama ruang dan waktu. Dia gak punya bentuk fisik. Sekarang coba pikirkan sifat Tuhan. Beliau juga gak terikat ruang dan waktu kan, dan juga melampaui segala bentuk fisik. Jadi, dengan merenungkan sifat jiwa kita yang goib ini, kita seolah-olah dapat contekan kecil buat memahami Tuhan yang juga maha goib. Jadi,
setelah kita obrolin semua ini, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kita masing-masing ya. Ini bukan buat dijawab ke saya ya, tapi buat direnungkan sendiri. Apakah kita sudah benar-benar memulai perjalanan ke dalam diri?